Selamat pagi, kembali kita bersama dalam pembelajaran kita tentang tema ketiga, pribadi Yesus Kristus, dengan materi 10, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Bersama saya, Buana Ignatia Sihotang. Anak-anak terkasih, mari kita terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang hendak kita capai yang pertama adalah bersikap santun dengan menggunakan kata-kata sopan, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, memahami arti kerajaan Allah. Dan yang ketiga, memahami perkataan Yesus tentang kerajaan Allah. Yang keempat, bertutur kata positif dan disertai dengan tindakan yang konsekuen. Kita awali terlebih dahulu dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar para rasul dan banyak orang. Kata-katanya menghadirkan kerajaan Allah yang telah Engkau janjikan. Bantulah kami agar dapat meneladani perkataan Yesus dalam mewartakan kabar gembira, sehingga semua orang semakin mengenal Engkau sebagai Allah sumber kehidupan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, mengawali pembelajaran kita, Ibu bertanya, apa kekuatan dari sebuah kata? Kata-kata pada dasarnya mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa, yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata-kata bisa mempengaruhi seseorang ke hal-hal yang baik. Tetapi juga kata-kata dapat mempengaruhi seseorang ke hal-hal yang buruk. Namun dalam pembelajaran ini kita diajak mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk hal-hal yang baik, di mana kita diminta menggunakan kata-kata yang tepat agar mampu menggerakkan orang lain, dengan istilah kita memberikan motivasi. Sedangkan yang dilarang ataupun adalah kita diharapkan tidak menggunakan kata-kata yang berisi kebohongan, fitnah, dan penghasutan yang dapat merusak tatanan kepercayaan yang sering kita dengar dengan istilah ujaran kebencian. Kata-kata motivasi atau kata-kata yang positif akan memberikan konsekuensi yang positif juga bagi tindakan seseorang. Tetapi kalau kita memberikan kata-kata yang negatif, akan memberikan konsekuensi negatif juga kepada tindakan seseorang. Maka dalam hal ini bagaimana kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi dan Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan kata-kata. Anak-anak yang terkasih, dalam cetakmu kita lihat halaman 109, bagaimana Santo Fransiskus Assisi bersama dengan serigala. Santo Fransiskus yang menggerakkan hati seekor serigala yang bermusuhan dengan masyarakat yang ada di desa Gubbio. Masyarakat sangat resah dengan kehadiran seekor serigala yang sungguh-sungguh membuat mereka ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Assisi adalah Fransiskus menggunakan kata-kata yang menggerakkan masyarakat dan santo dan serigala supaya mereka dapat bersahabat. Kata-kata yang digunakan oleh Santo Fransiskus adalah dengan menggunakan kata saudaraku.
Setelah kita membaca dari kisah Santo Fransiskus itu, mari kita simak satu persatu pertanyaan yang ada di halaman 111. Yaitu apa yang dilakukan Santo Fransiskus ketika masyarakat desa ketakutan. Ayo, apa yang dilakukan? Terus yang kedua, bagaimana perilaku serigala ketika Santo Fransiskus mendekati? Apakah dia baik atau bagaimana? Yang ketiga, apa yang kata-kata yang dikatakan oleh Santo Fransiskus kepada serigala? Apakah Santo Fransiskus marah, membentak atau menakut-nakuti? Yang keempat, mengapa serigala bisa mengikuti perkataan Santo Fransiskus? Yang kelima, apakah ada kekuatan kata-kata dari Santo Fransiskus itu? Apa itu kata-katanya? Ya, jadi yang pertama kita melihat yang dilakukan oleh Fransiskus setelah mengetahui bagaimana kekhawatiran masyarakat. Yang pertama adalah Fransiskus memutuskan untuk mencari serigala itu, meskipun masyarakat melarangnya. Kemudian yang kedua, yang dilakukan serigala itu adalah serigala dengan rahang terbuka dan kuku yang tajam hendak menerkamnya. Berarti serigala itu masih menganggap Santo Fransiskus adalah sebagai mangsa. Tetapi ketika serigala itu datang dan Fransiskus berkata, "Datanglah kepadaku saudaraku serigala. Aku akan memerintahkanmu untuk tidak menyakiti siapapun mulai saat ini." Kata-kata yang sungguh menyentuh hati serigala. Lalu serigala itu mengikuti perkataan Assisi. Kenapa? Karena kata-kata itu memiliki kemampuan yang tergerak untuk mengikutinya. Apa kata-katanya? Yaitu, saudara serigala, saudara serigala, aku ingin mengadakan perdamaian antara kamu dan penduduk desa. Kamu tidak boleh menyakiti mereka, dan mereka juga tidak boleh menyakiti kamu. Kalian akan bersahabat. Inilah kata-kata yang sangat menyentuh hati serigala dan masyarakat. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, maka akan kebencian timbul selama-lamanya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, akan kejahatan hidup selama-lamanya. Tetapi kalau kasih dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan akan berubah menjadi kasih. Itulah kata-kata dari Santo Fransiskus dari Assisi. Anak-anak terkasih, setelah kita melihat kisah dari Santo Fransiskus dari Assisi, sekarang mari kita lihat apa ajaran Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan seorang penabur. Yesus hadir ke dunia ini untuk tujuan mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kerajaan atau suatu situasi di mana Allah merajai hati manusia, di mana tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi ujaran kebencian, tetapi adanya damai, kasih, sukacita, dan pengampunan. Seperti masyarakat desa Gubbio tadi dengan serigala, di mana manusia bisa hidup bersama dengan binatang-binatang buas. Manusia hidup bersama dengan lingkungan tanpa ada permusuhan. Bagaimana itu bisa terjadi jika hadir kerajaan Allah di dunia ini? Allah yang meraja, memimpin dan mengarahkan hati manusia. Maka manusialah yang mengusahakan hal-hal yang baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan demikian akan tercipta suasana damai, sukacita, pengampunan, adil, dan damai sejahtera. Mari kita simak perumpamaan seorang penabur berikut ini. Pada hari itu juga keluarlah Isa dari rumah itu lalu duduk di tepi danau. Kemudian sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Oleh sebab itu naiklah ia ke sebuah perahu,
Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau. Banyak perkara yang ia sampaikan kepada mereka melalui ibarat, sabdanya. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan. Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Setelah kita menyimak perumpamaan tentang penabur, mari kita lihat satu persatu. Dalam kisah tadi ada 4 jenis tanah tempat menabur. Yang pertama adalah tanah yang berbatu-batu. Ketika penabur menanam di tempat yang berbatu-batu itu, maka tanaman itu tumbuh tetapi terhimpit. Yang kedua adalah penabur menabur di pinggir jalan, sehingga taburan itu tidak tumbuh karena dimakan oleh burung-burung. Yang ketiga adalah menabur di tanah yang ditumbuhi semak berduri. Yang keempat adalah penabur dengan menabur di tanah yang subur. Dari 4 jenis tanah ini, apa yang mau disampaikan dalam perumpamaan ini? Gambaran 4 jenis tanah tadi adalah menggambarkan jenis hati manusia. Hati manusia yang pertama adalah, yaitu seperti tadi, menabur di tempat yang berbatu-batu. Yang pertama adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan yang dikabarkan, lalu datanglah si iblis merampasnya. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, yaitu orang yang menerima firman itu dengan gembira, tetapi ketika mendapatkan cobaan segera meninggalkan imannya atau murtad. Gambaran yang ketiga adalah orang yang mendengarkan firman tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang keempat adalah orang yang mendengarkan firman lalu menghidupkannya atau melakukannya, sehingga firman itu menjadi berbuah dan kita menjadi pelaku firman. Anak-anak yang terkasih, dari 4 jenis hati manusia ini dalam menerima firman, kita termasuk dalam jenis hati yang keberapa?
Apakah kita di hati yang pertama, yaitu menabur di pinggir jalan, lalu orang itu tidak mengerti firman itu yang dikabarkan, lalu datanglah si iblis merampasnya? Atau menabur di tanah yang berbatu-batu, sehingga menggambarkan orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira, tetapi ketika mendapatkan cobaan segera meninggalkan imannya dan murtad. Yang ketiga adalah, apakah kita seperti benih yang jatuh di semak berduri, di mana kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena kekhawatiran, tipu daya, masalah-masalah yang kita hadapi, akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan kita tidak berbuah. Atau kita seperti penabur atau benih yang jatuh di tanah yang subur, di mana kita mendengarkan firman itu, lalu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita refleksikan dalam hidup kita sehari. Anak-anak, supaya kita lebih jelas, siapakah yang dimaksudkan dalam perumpamaan tadi? Yang dimaksud itu adalah penabur, yaitu tadi adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Siapa saja orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah orang tua, guru, teman, pendeta, ataupun pemimpin-pemimpin, ataupun orang-orang yang bertugas menyampaikan firman. Pastor, siapa saja yang menyampaikan kepada kita firman Tuhan itu disebut adalah penabur. Jadi yang bertugas menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya pastor, bukannya suster, bukannya pendeta, tapi siapapun yang percaya kepada Yesus boleh menjadi penabur. Yang kedua, yang dimaksudkan jenis tanah adalah itu gambaran hati manusia, di mana manusia mempunyai bermacam-macam sikap dan sifat untuk menerima firman itu. Ada yang mendengar tapi tidak melakukan, ada yang mendengar dan melakukan tapi giliran ada masalah, dia langsung putus asa. Ada yang mendengar tetapi karena dia mendapatkan tekanan, akhirnya atau ujaran kebencian, lalu dia berdiam diri dan tidak berani lagi melakukan firman itu. Tetapi ada juga yang menjadi pelaku-pelaku firman. Lalu kita diharapkan seperti jenis tanah yang jatuh di tanah yang subur, di mana kita mendengarkan firman tetapi juga sebagai pelaku firman. Artinya kita dengarkan lalu kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang dimaksudkan dengan benih itu adalah firman Allah yang disampaikan dalam kitab suci. Firman Allah tadi adalah itulah kata-kata yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita. Anak-anak yang terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Mengapa? Ya, kenapa Yesus tidak menggunakan dengan kamus, tidak menggunakan dengan bahasa-bahasa yang muncul pada saat itu? Tetapi kenapa Yesus menggunakan cerita? Kenapa menggunakan perumpamaan, kiasan? Ya, yang pertama, karena bahasanya sangat menarik. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa baku, mungkin sangat membosankan. Tetapi dengan menggunakan perumpamaan tadi, dengan menggunakan cerita, maka tidak akan membosankan pendengarnya. Kemudian yang kedua, kalimatnya mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Seperti tadi kita ya, yang dimaksudkan dengan jenis tanah, yang dimaksudkan dengan benih, yang dimaksudkan dengan penabur, ya. Ini kita lebih memahami, oh penabur itu siapa ya? Biasanya menaburkan benih berarti seperti petani.
Yang ditaburkan apa dan di mana ditaburkan. Itulah sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, kita dapat dengan perumpamaan memiliki makna yang sangat dalam. Kalau kita mungkin baca sekali, belum kita dapat menemukan. Tapi kalau kita ulang-ulang dan kita pahami apa itu penabur, apa itu jenis tanah, apa itu benih, mungkin kita akan semakin memahami. Oh, saya di mana ya? Apakah saya jenis tanah yang seperti berbatu-batu tadi? Itu dapat kita pahami dalam hidup kita sehari-hari. Yang keempat, dengan mendengarkan perumpamaan tadi dapat membuat orang melakukan sesuatu tanpa harus disuruh atau diperintah. Ya. Tadi hanya pertanyaan, kita di mana? Apakah di penabur? Apakah kita di tanah yang berbatu-batu? Apakah di tanah yang subur? Kita langsung bisa memahami dalam tindakan kita sehari-hari. Inilah kekuatan dari perumpamaan yang diberikan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan demikian marilah kita ambil hikmat satu dari jenis-jenis tanah yang tadi. Apakah aku di tanah yang subur? Maka marilah kita bertumbuh dan berkembang seperti tanaman-tanaman ini. Mari kita tutup dalam pembelajaran ini dengan doa spontan, doa masing-masing. Terima kasih, shalom, sampai jumpa minggu depan.